Saya sering kali katakan, jadi orang pengikut Kristus itu nggak boleh so tahu. Orang yang so tahu akan ngomong gini, ketika dia baca Roma pasal yang kelima misalnya, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dia akan ngomong gini, apaan saya minta A dijawabnya B kok gitu. Dia kecewa sama Tuhan. Tetapi orang yang mengejar isi hati Tuhan, orang Kristen pengikut Yesus, dia akan ngomong begini, saya minta itu tapi dikasihnya yang itu sama Tuhan. Saya nggak dikasih sesuai sama apa yang saya inginkan. Saya percaya, pasti jawaban itu akan membawa kebaikan bagi saya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, dan setiap hari ada pengalaman baru sama Tuhan. Penuhi hidup kami dengan kesaksian, karena kami mengalami Yesus setiap hari. Mengucap syukur seperti Maria, kami bisa duduk di kaki Tuhan, mendengarkan curhatan isi hati Tuhan, karena itu yang terbaik yang Kau katakan kepada Maria dan kepada kami hari ini. Gak akan bisa diambil daripada kami Tuhan. Semua firman yang ditaburkan pasti akan menjadi kehidupan dalam setiap hidup kami. Kami sambut Tuhan firman kebenaran di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, jam bahaya nih, jam ngantuk nih. Udah makan siang ya. Kalau makan nasi putih kebanyakan ngantuk. Oke. Saya sambung yang lalu, terakhir kita belajar di tempat ini tentang perbedaan antara orang Kristen dengan orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang beragama itu selalu akan mengejar jawaban doa dengan upaya-upaya dia datang kepada Tuhan. Tetapi orang Kristen itu adalah orang yang mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Itu adalah sebuah perbedaan yang sangat mencolok, sebuah perbedaan yang sangat luar biasa, menjadi dampak bagi orang yang mengejar keintiman di dalam penyertaan Tuhan. Itu dampaknya besar. Orang yang mengejar penyertaan Tuhan adalah orang yang akhirnya bertumbuh secara dewasa, bertumbuh dalam kasih karunia, karena dia tahu bahwa Tuhan dia itu sudah menyiapkan jawaban bagi dia. Jawaban itu biasanya dikasih ya, tidak, tunggu, atau A dikasih B, dikasih yang lain. Dan semua jawaban Tuhan itu dari semua 4 kemungkinan yang kita dijawab itu, pasti itu membawa kebaikan buat kita. Seringkali kita sebagai orang yang tidak mengerti, kita akan beranggapan bahwa ketika saya menerima jawaban doa, ketika tidak sesuai sama keinginan saya akan mulai komplain, biasanya begitu. Karena saya nggak suka nih sama jawabannya. Kita nggak paham bahwa Tuhan tahu bahwa jawaban itu pasti membawa kebaikan dalam hari-hari selanjutnya dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu loh hal itu. Makanya saya seringkali katakan, jadi orang pengikut Kristus itu nggak boleh so tahu. Orang yang so tahu akan ngomong gini, ketika dia baca Roma pasal yang kelima misalnya, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Dia akan ngomong gini, apaan saya minta A dijawabnya B kok gitu. Dia kecewa sama Tuhan. Tetapi orang yang mengejar isi hati Tuhan, orang Kristen pengikut Yesus, dia akan ngomong begini, saya minta itu tapi dikasihnya yang itu sama Tuhan. Saya nggak dikasih sesuai sama apa yang saya inginkan. Saya percaya, pasti jawaban itu akan membawa kebaikan bagi saya. Itu sebabnya pengharapan di dalam Kristus tidak pernah akan mengecewakan hidup saya. Kalaupun saya hari ini bingung, saya nggak mau kecewa. Karena saya tahu Tuhan itu maha tahu, bukan saya yang maha tahu. Tuhan itu maha tahu tentang masa depan saya tidak. Saya nggak tahu, bahkan Alkitab mengatakan di Yeremia 17, engkau nggak tahu kalau hidupmu itu licik hatimu. Makanya banyak orang yang di dalam sebuah tekanan, dia akan merasa bahwa, atau berpikir bahwa, kok saya barusan melakukan hal itu ya, kok saya barusan mengatakan hal itu ya. Makanya kalau di kantor polisi ketika ada kriminal yang ditangkap, dia bilang begini, saya kilaf pak, saya nggak tahu, I didn't know what I was doing gitu ya, misalnya kalau kita nonton film dan lain sebagainya. Itu kayak begitu memang. Bahkan di Roma 7 dikatakan, engkau nggak tahu isi hatimu sebenarnya. Makanya kalau kita mau kenali diri kita harus makin dekat dengan penciptanya, kita akan kenal diri kita sendiri. Bayangin loh, kita aja seperti begitu. Karena sampah yang masuk ke dalam hidup kita ini, pelan kita seringkali nggak sadar. Nanti sadarnya pas ketika ada tekanan, udah kayak sponge aja. Sponge itu kalau diisi air, terus kita remes, yang keluar air pasti kan? Kalau kita masukinnya dia minyak, kita remes, pasti minyak. Makanya makanan deep fried itu bahaya. Contohnya apa? Donat, Kentucky Fried Chicken, dan yang lain-lainnya. Enaknya minta ampun, saya juga suka. Cuman kalau banyak-banyakan nggak bagus. Semua yang dicemplungin di minyak misalnya, terus kita peres gitu pakai tangan, pasti minyak semua yang keluar. Donat, kurang enak apa lagi coba pencet, minyak semua yang keluar, plus gula lagi. Tapi enaknya dahsyat. Saya juga suka, cuman nggak bisa banyak-banyak kan. Jadi apapun yang dicemplungin dalam sesuatu, itu pasti ketika ada tekanan, pasti yang keluar begitu. Nah sekarang gini, prinsipnya gini,
masalah akan selalu ada. Nggak mungkin nggak ada lah. Maka masalah ada selalu ada. Jangan ketika kita menemui kelemahan kita, jangan kita bermitra sama iblis. Makanya kalau lihat masalah itu, lihat dari sisi ujian, bukan cobaan. Jadi kita harus bilang begini, setiap kita ini punya kelemahan. Jadi waktu ada masalah, kita bisa begini, bisa kita cepat marah, bisa kita orangnya cepat tersinggung, bisa orangnya kita cepat pendendam, misalnya kita langsung tahu, oh ini kelemahan saya ya. Kalau kelemahan itu, kita udah tahu nih kelemahan kita begitu ya, terus kita bermitra sama iblis, itu jadi cobaan. Karena apa? Kelemahan itu akan digunakan sama iblis untuk menghancurkan kita, itu cobaan. Tetapi ketika kita melihat dari perspektif ujian, kita akan bilang gini, wow, saya lemah ya ternyata ya, saya ternyata cepat tersinggung ya, saya cepat marah ya orangnya ya. Terus kita bawa nih kelemahan itu, kita bilang, Tuhan, kelola dong kelemahan saya, supaya Engkau bisa pakai kelemahan ini untuk membuat saya lebih baik di masa yang akan datang. Kita harus lihat dari sisi ujian. Makanya ketika ada sebuah hasil ujian matematika misalnya, ketika hasilnya kita dapat, kita kan paham di situ, oh ternyata nomor 4, nomor 2 saya nggak paham ya, makanya salah semua. Ternyata bisa karena kita nggak hafal formulanya, kita nggak belajar, kita akhirnya diekspos ketika ada ujian. Oh ini kelemahan saya. Terus ketika kita belajar lagi, ketika ada remedial, ada ujian yang terjadi lagi setelah itu, kita bisa ngerjain karena semua kelemahan itu kita pakai untuk membuat kita lebih baik di masa yang akan datang gitu loh. Jadi kalau setiap kali ada kelas kehidupan, sekolah kehidupan, jangan bolos. Jangan keluar dari kelasnya. Jangan kabur dari kelasnya. Siapa yang dulu suka kabur dari sekolah? Saya duluan angkat tangan. Saya suka kabur dari kelas dulu. Jadi akhirnya mata pelajarannya nggak ngerti, mata pelajarannya nggak tuntas gitu loh. Nah itu sebabnya apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi apapun sama hidup saya harus mengambil keputusan tidak kabur dari kelas. Saya harus selesai kelasnya. Nah seringkali kelas-kelas ini dikemas dalam bentuk badai. Permasalahan hidup. Coba lihat ya, Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41, coba lihat. Firman Tuhan katakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang ngajak ke seberang, Yesus yang mengeluarkan kalimat ini. Berarti ketika dia mengatakan marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena dia yang ngucapin. Kalau saya yang ajak, Bapak Ibu, yuk saya ajak nyebrang jalan Tamrin. Saya nggak bisa kasih jaminan kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Tetapi ketika Yesus yang mengatakan marilah kita bertolak ke seberang, itu udah pasti kehendak dia akan terjadi. Sekarang pertanyaannya, apakah dia tahu akan ada badai? Oh jelas. Apakah dia tahu secara manusia dia capek dan dia akan tidur di buritan di kapal itu? Oh jelas. Dia udah tahu semuanya, makanya kalimat itu memproteksi perjalanan mereka. Oke, mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mulai penuh dengan air, panik dong. Oke. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Harusnya di titik ini jangan dibangunin. Karena ini sekolah kehidupan, biarin aja. Sekarang saya mau tanya, Yesus ada di kapal itu. Mereka terombang-ambing sama gelombang dan lain sebagainya. Ombak udah menyembur masuk. Mati nggak ujungnya? Kalau di filmin nih, ya nggak mungkin lah. Jagoannya di situ kok. Nggak mungkin mati lah. Tapi enggak, mereka nggak berani. Dan mereka bilang begini, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan kata lain, ini kan badai lagi sekolah kehidupan. Sekolah kehidupannya, kelasnya di stop. Alias mereka selesaiin aja di tengah-tengah, mereka nggak mau selesaikan kelasnya, mereka kabur lah, atau mereka nggak mau ada badainya lah, mereka meminta sama Yesus untuk memberhentikan badainya. Ia pun bangun, dengan kasih karunia-Nya dia bangun menghardik angin itu, dengan belas kasihan dia berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Kalau saya bisa tambahkan, danau menjadi teduh sekali atas permintaan murid-muridnya. Kan murid-murid yang mau di stopin badainya. Lalu Yesus berkata kepada mereka di ayat selanjutnya, makasih ya guys sudah bangunin aku, hampir kita mati bareng. Dia ngomong gitu nggak? Enggak. Kalau dia setuju sama permintaan mereka, dia akan ngomong begitu mungkin. Makasih ya kamu udah bangunin saya. Dia nggak ngomong itu karena dia nggak setuju. Dia bilang apa? Kenapa sih kamu begitu takut? Terus kalimat keduanya nempeleng banget. Kenapa sih kamu nggak percaya? Kan saya udah ngomong di awal. Dengan kata lain, biarin aja badainya sampai selesai, supaya kamu tuh belajar sesuatu. Ini yang terjadi.
ketika kelas di stop, ketika orang kabur dari pelajaran, ketika orang kabur dari sekolah kehidupan, ayat yang ke-41 mengatakan begini, mereka menjadi sangat takut, udah takut menjadi makin takut akhirnya. Nggak beres sekolah kehidupannya soalnya. Takutnya nggak pernah diatasi. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketika sekolah kehidupan tidak selesai, mereka makin takut dan mereka makin gak kenal isi hati Tuhan. Siapa sih ini orang? Makanya sering kali ketika ada badai, Yesus tuh ngomong gini, ini sekolah kehidupan nak. Yuk kita jalan sama-sama. Saya ini adalah Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangan perkasaku dari tanganmu. Aku pun melewati badai bersama dengan engkau. Di dalam sekolah kehidupan ini, selesaiin badainya. Kapan selesainya tergantung waktunya saya. Tergantung waktunya Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen pengikut Kristus, dia paham, dia mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Karena dia tahu jawaban doa sudah disiapkan sama Tuhan. Kapan Tuhan kasihnya? Terserah Tuhan. Itu adalah kairos, waktunya Tuhan yang terbaik. Dia tahu Tuhan udah siapin. Dia akan akhirnya menikmati penyertaan Tuhan. Dia akan ambil kesempatan itu untuk dia belajar di dalam penyertaan Tuhan itu. Makanya kata Immanuel di Alkitab itu dahsyatnya luar biasa. Kata Immanuel itu hanya diberikan kepada 2 orang di Alkitab. Yang pertama kali kata Immanuel itu diberikan kepada seorang raja namanya Ahaz. Dan Ahaz ini diberikan sebuah wejangan atau nasihat dari Nabi Yesaya. Ketika Ahaz ini dikepung sama beberapa kerajaan. Dan perhatikan Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Dimulai dari ayat yang ke-10 mengatakan begini. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang ada di atas. Bayangin ya, seringkali manusia minta tanda dari Tuhan. Ini enggak. Tuhan datang, Tuhan bilang gini, kamu mau minta tanda apa dari saya? Wow. Kamu mau minta tanda apa supaya kamu percaya bahwa saya akan menyertai engkau? Ini yang saya mau kita ngerti pada hari ini. Saya juga kalau ngomong begini untuk ingatkan diri saya juga ya. Kita sama-sama manusia, saya juga harus ingetin diri saya. Bukan saya berdiri di sini saya lebih hebat, enggak. Sama aja. Kita harus saling mengisi kehidupan ini dengan firman Tuhan. Saya juga harus ingetin diri saya bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sebuah pengalaman yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, dimeterai dengan kata Immanuel. Dan setiap kali orang mengejar penyertaan Tuhan, pengalaman dia sama Tuhan tuh luar biasa jadi modal dalam hidupnya dia. Makanya seringkali jawabannya doa sama Tuhan, Tuhan bilang ini, udah kamu nikmati aja penyertaan saya. Nanti jawaban doa saya udah siapin bagi kamu. Karena di dalam penyertaan Tuhan kamu bertumbuh, kamu berubah, kamu menjadi orang yang karakternya tahan uji di dalam situ. Ini ya, Tuhan bilang gini, karena Ahaz ini lagi dikepung sama beberapa kerajaan. Tuhan datang lewat Nabi Yesaya, kamu minta tanda apa? Ditawarin sama dia. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Dengan kata lain, aku gak mau ngerepotin Tuhan. Terus Yesaya bilang begini, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, karena dia keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang? Dengan kata lain, kalau kamu tidak mau disertai sama Tuhan, kamu mau ambil keputusan sendiri, kamu ujung-ujungnya akan melelahkan orang-orang yang di sekitar kamu, karena keputusanmu pasti akan berdampak bagi mereka. Keputusanmu pasti keputusan yang ngawur gitu loh. Udah gitu dikatakan begini, dikatakan kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga, bukan melelahkan Allah secara letterlock, bukan. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau kamu udah tahu, kamu sadar, kamu juga balik lagi sama Tuhan, kamu juga cari Tuhan lagi ujungnya, gitu loh. Terus dia katakan begini, sebab itu, kamu tadi kan Tuhan tawarin mau dikasih tanda, kamu gak mau. Sekarang Tuhan kasih pesan begini, Tuhan tetap akan kasih tanda. Wow, He will give it anyway. Ini kurang apa lagi coba, Tuhan bilang gini, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tadi kamu gak mau, Tuhan akan kasih, tetap aja Tuhan akan kasih tandanya. Mau percaya atau tidak, terserah kamu deh sekarang. Dikasih tandanya begini, sesungguhnya, kalau saya bisa tambahkan, 700 tahun lagi, setelah saya bicara ini, akan terjadi sebuah kejadian yang menggegerkan dunia. Dan kamu orang yang pertama yang mendapatkan pewahyuan ini, bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya God is with you. Bapak Ibu, cerita akhir daripada Ahaz, dia tidak pernah mengambil tawaran ini. Dia pakai kekuatannya sendiri, karena tiba-tiba dia berjumpa dengan Raja Asyur, yang merupakan kerajaan yang terhebat pada saat itu,
yang menawarkan bantuan untuk dia. Karena dia mungkin berpikir gini, Tuhan saya nggak bisa lihat, tapi Asyur ini sosok kerajaan yang hebat, saya bisa lihat pakai mata saya. Saya minta dia aja bantuin saya. Yang terjadi adalah kerajaan Yehuda yang dipimpin sama Ahaz dijajah secara ekonomi. Nothing free. Lu gue bantuin, sekarang lu kasih gue duit. Sampai perkakas sebait Allah dijual sama dia untuk bayar Asyur. Karena kalau enggak dia ketakutan juga, Asyur kerajaan yang besar. Dan dampaknya apa? Keturunan dia yang merupakan anaknya, yang merupakan namanya Raja Hizkia, dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Karena setelah itu keturunannya mau diambil teritorinya. Untung Tuhan sudah membuat perjanjian kudus sama Daud sehingga 185.000 tentara Asyur ditumpas sama Tuhan. Itu yang saya katakan, kamu ntar melelahkan orang, kamu tuh ngerepotin keluarga kamu jadinya. Tuh lihat tuh apa yang terjadi. Orang banyak yang sekedar hanya ngejar jawaban doa, tapi tidak pernah mengejar penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Padahal penyertaan Tuhan itu yang paling luar biasa terjadi. Itu pengalaman yang paling hebat terjadi di situ. 700 tahun setelah itu, malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada seorang yang namanya Yusuf. Hanya 2 orang yang diberikan kalimat ini atau kata ini, yaitu kata Immanuel. Di Matius pasal yang pertama, di ayatnya yang ke-20 mengatakan begini. Matius pertama ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, sama-sama keturunan Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi 700 tahun sebelum ini. Maksudnya itu, sesungguhnya anak darah akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu, Maria dapat visitasi langsung dari malaikat. Lihat sendiri sosok malaikatnya. Yusuf enggak, mimpi. Dan dia ambil keputusan untuk percaya sama Tuhan yang akan menyertai dia. Saat itu, bayangin ya, punya tunangan, terus tunangannya hamil. Bayangin kita punya teman, ya, teman kita cowoknya, terus kita tanya sama dia begini, bro, itu tunangan lo hamil ya, perutnya udah gede. Lo kok gitu sih, udah tunangan kok lo udah seks di luar nikah segala macam. Terus dia bilang gini sama kita, bukan dari gua tuh anaknya. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Kita ngomong apa? Lo cek, lo gila lo, jangan-jangan ya. Pasti kan kita ngomong gitu. Atau kita bilang apa? Gue gak percaya sama lo gitu. Saat itu, untung ada penjajahan Romawi. Kalau enggak, itu Maria bisa dirajah sama batu. Karena itu aturan Taurat. Yusuf ini adalah protektor daripada rencana Tuhan sebenarnya. Dia ambil resiko yang begitu besar. Dia bilang, saya percaya sama penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya ambil resiko itu. Jadi orang yang akhirnya masuk ke dalam penyertaan Tuhan adalah orang yang bilang, saya mau selesaikan kelasnya. Coba lihat contoh yang berikut ini. Matius pasalnya yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-22. Coba kita lihat Matius 14 ayat 22. Sama-sama kejadiannya di sebuah badai, tetapi apa yang terjadi di Matius 14 ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita udah sering banget baca ayat-ayat ini. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Dengan kata lain, dia bilang sama mereka, guys, duluan ya ke seberang. Dia nyuruh mereka untuk pergi ke seberang. Sekali lagi, kalau dia suruh, itu adalah proteksi daripada hidup mereka. Karena dia yang suruh, pasti terjadi. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini kalau dari kronologisnya, ketika mereka masuk ke dalam perahu sampai dia datang di jam 3 pagi itu kira-kira 5-6 jam. Mereka ada di atas gelombang air yang begitu keras. Pelajaran pertama, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka dapat pelajaran pertama, wow, Yesus adalah sosok pribadi yang mengatasi badai, berjalan di atas gelora gelombang yang sedang mengamuk pada hari itu. Pelajaran pertama. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Pelajaran berikutnya, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada nggak dokumentasinya mereka minta badainya di stop? Nggak ada. Pelajaran terus berlangsung. Sekolah kehidupan terus berlangsung.
Tiba-tiba mereka lihat mujizat, mereka lihat kuasa Tuhan, mereka belajar untuk tidak takut. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Satu mata pelajaran selesai, tiba-tiba ada seorang yang punya iman yang luar biasa, bahwa saya pun sanggup berjalan di atas air. Yang terjadi setelah itu adalah, Yesus katakan kepada Petrus, datanglah, dan Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Saya nggak peduli orang bilang Petrus akhirnya masuk ke dalam air, nggak seterusnya berjalan di atas air. Petrus pernah jalan di atas air. Mau cuman sebentar kek, cuman semenit kek, dia pernah berjalan di atas air. Dengan kata lain, mujizat terjadi di tengah-tengah badai. Mujizat terjadi di tengah-tengah badai. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Semua ini terjadi di dalam badai. Jangan takut, mujizat berjalan di atas air terjadi. Kemudian pelajaran berikutnya, jangan bimbang. Pokoknya kalau ada badai kamu harus fokus sama saya. Pelajarannya berlangsung terus dan tidak pernah di stop. Dan kemudian dikatakan begini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dengan kata lain, kalau saya bisa tambahkan di situ, anginnya reda karena Yesus yang ngeredain, bukan atas permintaan murid-muridnya. Berarti memang sudah waktunya reda. Selesai sekolahnya, selesai kelasnya, nggak ada yang bolos, nggak ada yang memberhentikan kelasnya, nggak ada yang kabur dari kelasnya. Perhatikan apa yang terjadi ayat yang ke-33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang tadi, yang kelasnya di stop, semuanya tambah takut dan gak kenal siapa Yesus. Ketika kelas yang ini selesai, semuanya katakan, engkaulah anak Allah. Makanya kalau ada badai, jangan di stop. Bilang sama Tuhan, makasih ya Tuhan, selagi ada badai, penyertaan Tuhan gak pernah gagal atas hidup saya. Selama ada badai, biarin aja Tuhan sampai selesai, biar saya yang belajar. Karena Tuhan gak pernah ninggalin saya. Dan biarkan sampai selesai semua sekolahnya, saya akan mengatakan, aku kenal engkau dengan lebih baik lagi ya Tuhan hari ini. Makanya kalau saya ketemu sama seorang pribadi yang duduk di sebelah saya, dan kemudian kita mungkin berangkat ke Singapura 1,5 jam sampai, saya akan ngobrol-ngobrol sama dia seadanya. Tukar-tukar informasi, dari mana, oh iya kayaknya pernah lihat di Viva Plus Indonesia ya Pak, gitu. Mungkin gitu ya, ngobrol-ngobrol, sampai di Singapura tukar-tukaran nomor telepon ya. Nanti satu hari ketemu di Plus Indonesia. Saya bilang sama istri saya, aku pernah duduk sama dia loh, sebelah-sebelahan di pesawat. Status dia sama saya apa? Kenalan. Bayangin kalau saya sama orang itu jalan kaki ke Singapura, sebulan baru nyampe. Pakai ransel, budget terbatas, jadi bawa tenda. Jalannya jalan tol Merak tuh, jalan tol situ, jalan-jalan gitu sampai di Selat Sunda sana di Merak, naik feri ke Lampung. Dari Lampung jalan kaki terus sampai Pekanbaru, ya. Nanti nyebrangin ke Pulauan Riau, Pulauan Batam, naik feri, jalan-jalan, sebulan baru nyampe. Di hari pertama waktu perjalanan itu saya juga pastikan kenalan-kenalan dulu sama dia. Namanya siapa gitu ya. Hari kedua kan nggak mungkin kenalan lagi. Maaf kemarin lupa tuh karena nih gua agak botak jadi menguap memorinya. Kan enggak. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat kan kita udah nggak ngomongin kenalan-kenalan lagi. Kan 24 jam bareng-bareng dia. Udah ngomongin masa lalunya seperti apa, pergumulan hari ini seperti apa, harapan di masa depan seperti apa. Tambah dekat toh tiap hari. Lewatin suka duka sama-sama. Lewatin hujan banjir sama-sama. Lewatin Indomie tinggal satu makan berdua sama-sama. Ngelewatin semuanya sama-sama 24 jam kali 30 hari. Pas udah sampai Singapura, terus saya balik lagi ke Indonesia, saya kan bilang apa sama orang-orang? Guys, kenalin dong, sahabat baru gua. Karena saya kenal dia dengan lebih baik karena perjalanan itu. Jadi jangan harap Tuhan ajak kita naik pesawat. Dia ajak kita jalan kaki sama dia. Supaya di ujung daripada itu semuanya dia bisa senggol tangan kita. Coba kamu lihat ke belakang. Terus kita bilang gini, wow, kok aku bisa sih ngelewatin itu semuanya? Tuhan akan bilang gini, kan sama saya lewatinnya. Di titik itu kita akan bilang apa? Tuhan makasih ya, aku kenal engkau dengan lebih baik lagi. Kita akan berseru mengatakan, engkau adalah anak Allah. Jangan diberhentiin badainya. Jangan diberhentiin kelasnya. Ikutin sampai selesai. Saya percaya kehidupan kita akan berubah. Karena kita kejar penyertaan Tuhan, bukan jawaban doa. Kita akan kejar hal-hal luar biasa. Itu sebabnya titik kekristenan yang saya ajarkan dari beberapa bulan lalu.
itu selalu belajar terima dulu vertikalnya. Kalau kita nggak pernah belajar terima dari Tuhan, kita terjebak di dalam ranah agama, kita akan selalu dibilangin apa? Ayo memberi, ayo berikan sesuatu kepada Tuhan, harus hidup taat. Betul, itu semuanya betul. Tetapi kita nggak pernah belajar terima. Makanya ketika dia ngomong sama Marta, itu kalau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia akan ngomong ini, udah jangan pelayanan dulu, duduk dulu seperti Maria, terima dulu dari saya, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Kalau enggak, akhirnya banyak orang yang pelayanan, tapi hidupnya nggak menyembah Tuhan. Banyak orang pelayanan karena talenta, tapi hidupnya di belakang itu nggak nyembah Tuhan. Makanya Bapak Ibu nggak bisa ngelihat saya di atas mimbar ini, bilang begini, wih tuh Pak Billy kalau khotbah, kepalanya lihat aja deh, itu ada urapan Tuhan. Saya sampai kadang-kadang silau lihat kemuliaan Tuhan, terpantul dari kepalanya. Nggak bisa, Bapak Ibu harus tanya sama mbak di rumah saya yang kerja sama saya, satu udah 25 tahun, sama istri saya, sama kedua anak saya, kalau di dalam tekanan saya itu seperti apa. Mereka yang bisa validasi kehidupan saya, bukan di atas mimbar ini. Karena banyak orang berdiri di atas mimbar, hidupnya nggak menyembah Tuhan, cuman bisa melayani Tuhan aja. Banyak orang fasih lidah, banyak orang bisa main musik, banyak orang bisa ngajar sekolah minggu, banyak orang bisa jadi greeter di situ, banyak orang bisa melayani Tuhan dengan talentanya dia. Tetapi pertanyaannya, apakah dia nyembah Tuhan hidupnya? Apakah dia berikan segenap hidupnya untuk Tuhan di belakang layar, di belakang pintu ketika orang nggak lihat? Makanya kalau kita ngerti itu dengan baik dan benar, kalau kita belajar terima dari Tuhan, ini kalau vertikalnya belajar terima, akhirnya horizontalnya beres juga. Makanya Yohanes 13 ayat 34 bilang apa? Kamu harus saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kamu. Kamu belajar terima dulu vertikalnya dari Tuhan, baru setelah itu hidupmu berkelimpahan di dalam sini, baru kamu bisa memberi, karena hubungan horizontal dimulai dengan memberi. Ketika orang nggak belajar menerima dari Tuhan, dia memberi, dia merasa hidupnya ya bener juga sih, nggak apa-apa juga, cuman burn out akhirnya. Karena kekristenan yang sebenarnya Yesus selalu bilang begini, terima dari aku nak. Makanya Yohanes 15 ayat 9, baca aja deh. Yohanes 15 ayat 9 bilang begini, nih ya. Yohanes 15 ayat 9 dan 10 ngomong begini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Tinggal di dalam kasihku artinya meno bahasa Yunaninya, artinya stay in my love. Karena aku telah mengasihimu, sekarang engkau tinggal di dalam kasihku. Sampai ayat 10 diperintahin loh Bapak Ibu. Sampai kalau saya bisa gambarin itu Tuhan pegangin bahu kita, bilang ini nak, terima dari aku, terima. Karena dia tahu manusia itu susah banget untuk terima, karena terjebak di dalam ranah agama. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Stay in my love. Kalau kamu terima aku sebagai juru selamat, tinggal di dalam kasihku. Biarkan hidupmu dipenuhi dengan kasihku yang berkelimpahan, sehingga engkau akhirnya bisa memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Itu sebabnya ketika kita ngerti itu, ketika kita belajar terima vertikalnya, horizontalnya kita pasti beres. Kita pasti akan mendahului kepentingan orang lain. Kita nggak akan silent treatment orang. Kita ketemu orang yang menyakiti hati kita, kita bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sapa dia duluan. Dia nggak mau nyapa, biarin aja. Kita nggak akan tersinggung akhirnya. Karena kita mulai hidup horizontal, dia Alkitab selalu ngajarin belajar memberi. Makanya orang yang menerima dari Tuhan, ininya beres nih, belajar menerima, hidupnya berkelimpahan toh, dia mengambil keputusan untuk jadi kado buat orang lain. Kalau enggak, dia nuntut orang lain. Makanya di istilah begini, saya lagi nunggu orang yang tepat datang dalam hidup saya. Nggak ada orang yang tepat. Mitos itu. Nggak ada. Tuh istri saya duduk di belakang. Saya menikah sama sahabat saya, coba tanya sama dia, apakah Billy Lantang memenuhi kebutuhan dari A sampai Z? Enggak, pasti jawabannya. Banyak juga mengecewakan, sama juga dia juga gitu. Tetapi kita sama-sama bangun pagi setiap hari ngomong apa? Saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Dia juga bangun pagi, saya mau jadi orang yang tepat bagi Billy. Akhirnya apa? Sebuah hubungan yang saling memberi. Kenapa? Karena kita dua-duanya sudah full di dalam Tuhan. Makanya kata sepadan tuh itu artinya. Dua-duanya full di dalam Tuhan, ketika masuk ke dalam sebuah hubungan saling memberi. Itu maksudnya. Makanya titik kekristenan adalah belajar terima. Nanti setelah itu horizontalnya baru bisa memberi. Dapat kado, jadi kado. Gitu akhirnya. Kalau nggak kebalik-balik. Saya tutup sama ini. Tahun 1930. Ada sepasang suami istri datang dari India. Mereka datang dari kota namanya Chennai, Madras. Nah, mereka sebagai ekspatriat, mereka kerja di pabrik rokok. BAT sebagai akuntan. Dan mereka mulai punya anak. Dan kedua orang ini adalah orang Kristen, asli India.
Mereka pindah dari Pasuruan, mereka pindah Cirebon, mereka pindah Semarang, dan akhirnya mereka mengeluarkan diri dari perusahaan rokok itu karena mereka lama-lama nggak sejahtera juga kerja di perusahaan rokok. Dan mereka pindah ke kota Batu Malang dan mereka mulai mendirikan gereja di sana. Kedua orang ini adalah opa oma saya. Di tahun 1939 mereka mendirikan gereja Pinkersterk yang sekarang menjadi GPDI di sana. Mereka punya 8 orang anak, termasuk mama saya yang paling kecil. Mama saya kemarin baru ulang tahun yang ke-82. Dia tinggal punya 1 kakak, yang lainnya sudah meninggal. Mereka hidup yatim piatu satu hari, karena kedua opa oma saya meninggal di sana. Dan sebelum mereka meninggal, mereka bilang begini, mereka punya visi yang luar biasa. Mereka bilang gini sama 8 orang anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia lewat literatur. Mereka nggak kebayang akan ada satu era di mana kita hidup di dalam era digital. Era HP, era di mana orang bisa buka sosial media. Mereka nggak pernah lah kebayang itu. Mereka bilang kalau dengan literatur itu bisa merambah sampai seluruh Indonesia. Singkat cerita, dari 8 bersaudara ini cuma ada 1 pria. Dan ketika mereka sudah jadi anak yatim, mereka hidup sangat miskin sekali. Yang pria ini bilang sama kakak dan adiknya, biarkan saya pergi ke Jakarta, itu tahun 60. Biarkan saya merantau ke Jakarta, nanti kalau saya udah berhasil, saya panggil kalian ke Jakarta. Dia pindah ke Jakarta dan puji Tuhan, dia bisa dapat sebuah usaha namanya usaha kopi saat itu. Jual beli kopi. Makanya saya suka kopi. Jadi setelah dia mulai berhasil, dia mulai panggil kakak dan adiknya pindahin ke Jakarta. Bapak Ibu kalau pernah lewat Metropol, di balik Metropol itu ada gedung 3 tingkat. Itu dulu mereka tinggal di situ. Di sebelah Metropol sekarang ada gereja Isalmas, itu dulu rumah saya. Dan mereka tinggal di situ lah. Mereka pindah ke situ tahun 60-an. Kecuali satu tante saya yang tetap tinggal di Batu Malang untuk meneruskan pelayanan gereja di sana. Sampai hari ini dia masih ada, anaknya sudah jadi gembala sidang di sana. Dengan berjalannya waktu, akhirnya tahun 67 mereka mendirikan yayasan namanya Immanuel, toko buku Immanuel. Mereka mulai cetak-cetak buku, mereka mulai menghidupi visi daripada orang tua mereka mengabarkan Injil lewat literatur. Nah, karena keluarga besar udah pindah, kita semua udah punya anak-anak dan lain sebagainya, kesulitan ekonomi terjadi lagi. Mereka bingung, mereka akhirnya mandek sama keuangan mereka. Jadi mereka punya bisnis kopi, mereka buat yayasan. Tiba-tiba di tahun 71 mereka kerja kan masih pakai telex, nggak ada email, nggak ada HP, mereka dapat telex. Mungkin yang seumuran saya ngerti telex, yang masih milenial mungkin nggak paham, nanti buka aja di YouTube. Telex tuh kalau dapat berita, kalau sekarang kan kita dapat berita di WhatsApp kan langsung kita baca ya. Kalau telex tuh nggak, kayak orang nulis tuh, kita baca gini, gitu baru paham, kayak orang nulis gitu. Dari sana dikirim berita kayak begitu, itu telex. Tahun 71 tiba-tiba mereka dapat telex dari sebuah gerai kopi di Seattle mengatakan bahwa tolong dong kirimin biji kopi ke kami, sampel kopi dari Indonesia. Saya nggak pernah lupa pagi-pagi papa saya, karena waktu itu mama sudah nikah, papa saya asli dari Manado, mama saya berarti orang India asli, ya. Jadi saya gado-gado, anak saya lebih gado-gado karena istri saya orang Chinese. Jadi gado-gado abis sudah, ya. Jadi akhirnya saya nggak pernah lupa tuh pagi-pagi bawa kopi di garasi. Pak, ini buat siapa? Saya nggak pernah lupa dia ngomong ini, mau dikirim ke Amerika. Saya tanya gini, Amerika tuh di mana, Pak? Terus papa saya ngomong ini, papa juga nggak tahu. Pokoknya jauh deh di situ katanya gitu. Terus dikirim kopinya. Tiba-tiba satu hari setelah beberapa bulan setelah itu, di depan rumah ada truk gede banget. Saya tanya lagi sama mama, ini truk buat apaan? Itu di dalam truk banyak buku, Bill, sama traktat. Ingat ya zaman dulu traktat. Tuh Om Konrad ganggu-ganggu karena ini orang-orang lama nih, kita ngerti traktat zaman dulu. Terus mama bilang gini, itu mau dikirim ke daerah, ke pendeta-pendeta di daerah. Oh gitu. Terus mama saya ngomong gini, iya itu gerai kopi yang di Seattle, mereka suka sama kopinya, yang dikirim tuh kopi Sumatera. Mereka suka, mereka minta dikirim ulang dan terjadi bisnis sama mereka. Dan kita dikirimin cek. Gara-gara cek itu kita bisa cetak buku. Bapak Ibu, gerai kopi itu yang kita kenal hari ini namanya Starbucks. Gerai kopi itu adalah gerai kopi pertama. Kalau Bapak Ibu pernah ke Seattle, pergi ke Jalan Pike Place, itu ada gerai kopi Starbucks yang pertama. Tahun 71 mereka yang kirimin kita telex. Kalau ke sana logonya masih warna coklat. Orang pada ngantri masuk ke situ karena mau foto di gerai kopi pertamanya Starbucks. Dan waktu saya ketemu sama GM-nya setelah berapa tahun yang lalu, dia bilang gini, sayangnya telexnya udah nggak ada. Kalau nggak kita mau taruh di museumnya Starbucks, karena kalian pertama kali yang memperkenalkan kita kopi Sumatera. Bapak Ibu sekarang ke gerainya Starbucks,
ntar kalau lihat ke bawah, pasti ada 250 gram biji kopi tulisannya Sumatra Coffee. Itu yang kasih sampel pertama kali tahun 71. Sekarang saya mau tanya gini, nggak ada HP, nggak ada email, bukan di era digital. Kok bisa Tuhan mempertemukan dengan sebuah usaha kopi sehingga keluarga kami bisa cetak buku untuk pelayanan Tuhan? Kenapa? Penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Penyertaan Tuhan nggak pernah gagal. Tuhan bisa pakai siapa aja, Tuhan bisa buka jalan yang tidak mungkin, Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, karena Dia adalah Allah Immanuel. Jadi apapun pergumulan dalam hidupmu, nikmati penyertaan Tuhan. Ingat, jawaban doa udah disiapin. Mengucap syukur buat itu. Selagi nunggu jawaban doa, nikmati penyertaan itu. Dan ingat, kalau ada badai, biarin aja sampai selesai. Supaya di ujung daripada itu semuanya kita bisa katakan, aku kenal Engkau dengan lebih baik lagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan, kami belajar bahwa di dalam penyertaan Tuhan hal besar terjadi. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Apapun jawaban doanya, pasti membawa kebaikan bagi kami. Tuhan, Engkau adalah sosok yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Dan kami percaya Allah Immanuel itu adalah Allah Immanuel yang masih menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, waktu kami baru lahir, kami pegang jari orang tua kami. Tuhan, waktu kami jadi balita, kami pegang tangan mainan. Waktu kami jadi remaja, kami pegang HP mungkin. Kami jadi pemuda, kami pegang tangan pacar. Kami jadi mahasiswa, kami pegang ijazah. Kami jadi eksekutif muda, kami pegang tangga karir. Kami jadi masuk ke dalam sebuah perkawinan, kami pegang tangan pasangan kami. Kami masuk ke dalam era pensiun, kami mungkin pegang stick golf atau alat berkebun. Dan ketika kami tua, mungkin kami pegang tongkat. Musim berganti, apa yang kami pegang pun berganti. Tapi ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan tangan kami. Dan tangan itu adalah tangan-Mu ya Tuhan. Musim berganti, tangan itu tetap perkasa. Musim berganti, tangan itu tetap setia. Dan itu sebabnya kami mau pegang tangan itu Tuhan, sepanjang hidup kami. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kami mengalami Tuhan dan hidup kami penuh kesaksian. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.